Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penonton Kanuni TV yang berbahagia? Semoga kita senantiasa dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan juga rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin meng-share sebuah informasi seputar hal-hal gaib yang berkaitan dengan makhluk halus atau yang bisa disebut dengan jin, yaitu hubungannya dengan manusia. Nah, untuk diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Tetapi dalam kenyataannya tidak jarang antara dua makhluk Allah ini saling mengganggu. Bahkan yang sering terjadi itu jin mengganggu manusia. Nah, kali ini yang ingin saya share pada Anda sebenarnya adalah tentang bagaimana sih cara mengetahui kalau kita sedang diganggu atau ada jin di dalam tubuh kita. Bagaimana, gejala apa yang kira-kira bisa menjadi indikasi adanya gangguan jin dalam tubuh kita. Nah, tapi pertama-tama yang ingin saya jelaskan di sini adalah tentang bagaimana sih jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kita tahu jin itu adalah makhluk gaib yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melihat manusia, bisa bahkan menyentuh manusia dan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Tetapi manusia tidak punya kekuatan atau kelebihan semacam itu, kecuali hanya orang-orang yang memang diberikan keistimewaan khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ditanya tentang bagaimana jin masuk ke dalam tubuh manusia, itu kita kembalikan lagi kepada asal mula atau bentuk dari jin itu sendiri. Nah, di dalam surat Ar-Rahman ayat 15, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Wa khalaqal jannah mimma rijim minnar," yang artinya Dia menciptakan jin dari nyala api. Nah, nyala api ini itu menurut Ibnu Abbas ditafsirkan puncak dari api yang sedang menyala itu. Jadi kalau kita membakar sesuatu, itu kan muncul api. Nah, di atas api itu kan ada bayangan-bayangan semacam ya pokoknya bisa dikatakan udara panas yang muncul dari pucuk api itu. Nah, itulah salah satu bentuk dari jin. Nah, karena itu ada yang mengatakan bahwa jin itu adalah berbentuk udara, sedangkan manusia mempunyai pori-pori. Setiap tubuh manusia, setiap kulit manusia itu punya pori-pori. Maka cara masuk jin dalam tubuh manusia yang paling gampang yaitu melalui pori-pori. Tentu saja selain cara ini masih banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan jin untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya melalui makanan, melalui mulut, melalui kaki dan lain sebagainya. Tapi secara umum melalui pori-pori. Lantas dari ketika jin itu masuk ke dalam tubuh kita, jin itu berada di mana? Untuk diketahui, jin itu ketika sudah masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa berada di semua tubuh, di semua tempat. Terutama yang paling utama itu adalah darah. Yang kedua itu di bawah kulit atau daging, dan yang ketiga ada di otak. Nah, yang paling umum ini ketika jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia akan berada di dalam otak. Ini diakui oleh seorang ulama bernama Syekh Wahid Abdussalam Bali. Di dalam buku Ar-Ru'ya Asy-Syar'iyyah, beliau menegaskan bahwa memang benar jin itu bersembunyi atau bersemayam di dalam otak manusia. Kenapa? Nah, menurut pengakuan jin sendiri sewaktu diajak berkomunikasi oleh Syekh Wahid tersebut, itu mengatakan bahwa karena di dalam otak itu jin bisa mengontrol apapun yang akan dilakukan manusia. Mau mengambil sesuatu, mau membenci orang, mau memukul orang, mau tidak beribadah dan sebagainya, itu dikontrol oleh otak. Dan jin menguasai otak, maka jin mampu mengontrol orang tersebut secara keseluruhan. Itulah posisi yang paling diminati jin ketika masuk ke dalam tubuh kita. Jadi waspadalah. Nah, untuk diketahui teman-teman sekalian, orang yang kerasukan jin, orang yang ada gangguan jin dalam tubuhnya
ada 4 macam. Yang pertama itu bersifat gangguan total, yaitu bisa jin menguasai seluruh tubuhnya termasuk pikirannya, sehingga inilah kemudian yang disebut dengan kesurupan. Orang itu bisa berteriak-teriak, bisa berlari, bisa menangis seperti orang gila dan sebagainya. Itu gangguan total jin. Kemudian ada juga yang kedua, gangguan sektoral. Gangguan sektoral ini sifatnya bagian-bagian. Biasanya jin hanya mengganggu bagian kaki, bagian tangan, bagian kepala, kemudian bagian dada misalnya. Jadi hanya bagian-bagian itu saja yang dirasa sakit. Yang ketiga, gangguan berkepanjangan. Maksudnya jin sudah ada di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita itu sudah lama dan akan terus berlanjut jika tidak dikeluarkan dengan paksa, misalnya dengan ruqyah atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, gangguan jin itu ada yang namanya sejenak, sekilas, sepintas, hanya beberapa detik saja, bisa saja hanya numpang lewat lah, semacam mimpi buruk oleh sebagainya. Nah, dari 4 gangguan itu kira-kira mana yang mungkin sekarang tengah Anda alami? Tentu saja kita sebagai manusia biasa, kita tidak pernah tahu apakah dalam tubuh kita ada jin atau tidak. Karena apa? Ketika orang yang sehat, orang yang tidak sakit sekalipun, sebenarnya di dalam tubuhnya pasti ada yang namanya gangguan jin ini. Caranya gampang, yaitu lihatlah pada ciri-ciri atau gejala yang ditunjukkan oleh gangguan jin ini dalam tubuh manusia. Nah, ada 2 cara yang bisa, ada 2 gejala yang bisa dijadikan indikasi bahwa dalam diri kita ada gangguan jin. Cara yang pertama yaitu ketika kita tidur, dan cara yang kedua ketika kita terjaga. Apa saja ketika kita tidur tanda-tandanya? Ada 12, saya sudah merangkumkan untuk Anda 12 gejala gangguan jin pada manusia ketika tidur. Ini gejalanya ya. Jadi jika Anda mengalami salah satu atau beberapa dari gejala ini ketika tidur, kemungkinan besar di dalam tubuh Anda ada jin yang bersemayam. Apa saja itu? Berikut 12 gejala tersebut. Yang pertama, susah tidur. Jadi Anda mengalami susah sekali tidur, walaupun Anda berusaha untuk bermejam, melakukan relaksasi dan bagaimanapun upayanya, tetap saja Anda itu susah untuk tidur. Anda baru akan tidur ketika menjelang subuh misalnya. Nah, ini bisa dikatakan Anda sedang diganggu oleh jin dalam tubuh Anda. Kemudian yang kedua, Anda mengalami kecemasan, cemas. Jadi penyebabnya apa? Efek dari cemas ini, Anda tiba-tiba bangun tengah malam dengan perasaan yang berdebar-debar, takut dan sebagainya. Nah, itu juga indikasi gejala gangguan jin. Yang ketiga, Anda mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk ini ya ada banyak macamnya. Juga mimpi menyeramkan. Mimpi menyeramkan ini adalah gejala keempat dari gangguan jin. Jadi agak sama ya, antara mimpi buruk dan mimpi menyeramkan itu agak sama, walaupun tentu saja ini berbeda. Misalnya Anda dikejar oleh hewan buas, Anda dikejar oleh orang yang menyeramkan dan sebagainya, itu termasuk bentuk dari gangguan jin dalam tidur kita. Kemudian yang kelima, memimpikan binatang tertentu. Nah, di dalam video yang lainnya saya sudah menjelaskan ada 7 binatang yang apabila muncul dalam mimpi, menurut Ibnu Sirin itu adalah pertanda Anda diganggu oleh jin atau Anda terkena sihir. Nah, silakan untuk lebih lanjut nanti pada deskripsi akan saya berikan link videonya. Jadi kira-kira apa saja hewan-hewan atau binatang-binatang yang ketika muncul dalam mimpi itu melambangkan Anda diganggu oleh jin atau terkena sihir. Kemudian yang keenam, gejala lainnya jika Anda terganggu atau ada jin dalam tubuh Anda, itu akan terdengar gigi geraham beradu ketika Anda tidur. Yang ketujuh, gejalanya yaitu Anda tertawa, menangis atau berteriak ketika tidur. Dan yang kedelapan, gejalanya Anda suka merintih dalam posisi Anda tertidur. Yang kesembilan, Anda bermimpi seolah-olah Anda akan terjatuh dari ketinggian. Ini adalah juga pertanda ada gangguan jin dalam tubuh Anda. Kemudian yang ke-10, Anda mengalami berjalan saat tidur. Istilah entah apa istilah medisnya, tapi Anda waktu tidur, kemudian Anda bangun, tiba-tiba Anda berjalan ke suatu tempat, padahal mata Anda terpejam. Itu adalah bentuk dari gangguan jin dalam tubuh Anda. Yang ke-11, bermimpi Anda sedang berada di kuburan. Jadi waspadalah ketika Anda bermimpi di kuburan, bermimpi berada di tempat sampah, atau bermimpi berada di jalan atau tempat-tempat yang buruk, yang bau, maka itu ada indikasi bahwa Anda sedang di dalam tubuh Anda ada gangguan jin atau sihir. Kemudian yang terakhir, gejala yang ke-12 yaitu bermimpi dikejar orang atau hantu.
ini juga bisa mengindikasikan bahwa Anda sedang diganggu jin atau sihir. Nah, itulah teman-teman sekalian 12 gejala bahwa dalam tubuh Anda ada jin yang mengganggu Anda ketika Anda tertidur. Maksudnya gejala ini akan muncul ketika Anda tertidur. Nah, cara yang kedua untuk mengetahui adanya gangguan jin dalam tubuh Anda yaitu dengan mengetahui gejala ketika Anda terjaga atau Anda tidak tidur. Nah, ini ada beberapa gejalanya yang mungkin pernah atau sekarang sedang Anda alami. Apa saja itu? Berikut gejala ada jin dalam tubuh Anda ketika Anda terjaga. Yang pertama, Anda akan merasa pusing, selalu pusing, padahal Anda sudah minum obat. Padahal pusing Anda itu bukan pusing biasa yang disertai dengan flu, pilek, batuk, dan sebagainya. Tapi tiba-tiba Anda pusing. Nah, itu bisa jadi Anda sedang diganggu jin. Yang kedua, Anda malas beribadah, malas sholat, malas berzikir, malas mengaji, malas melakukan kebaikan, dan bahkan lebih cenderung menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyak sekali perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tanda kedua atau gejala kedua Anda diganggu jin saat ketika terjaga. Kemudian yang ketiga, Anda seolah-olah linglung pikiran. Jadi Anda suka bengong, Anda tidak tahu harus ngapain, Anda tidak, intinya linglung lah. Yang keempat, gejalanya ketika Anda terjaga yaitu Anda selalu lesu dan malas. Lesu, loyo, dan malas untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas terutama yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan kebaikan, berkaitan dengan mencari rezeki, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, yang paling parah, ini masuk gangguan total, yaitu Anda kesurupan. Kesurupan ini bisa mewujud dalam bentuk Anda seperti orang gila, Anda berteriak-teriak, Anda berbicara dengan bahasa yang bukan Anda, pokoknya kesurupan lah. Jadi kalau kesurupan itu sudah pasti ada jinnya dalam tubuh Anda, bukan lagi menebak-nebak, tapi pasti itu adalah jin, entah jin kiriman atau jin yang masuk sendiri ke dalam tubuh Anda. Dan yang keenam, gejalanya ada jin di dalam tubuh Anda, yaitu apabila Anda merasakan sakit pada salah satu anggota tubuh Anda. Sakit ini sudah Anda obati, Anda sudah pergi ke dokter spesialis sekalipun, Anda sudah menebus obat yang mahal, meminumnya, dan obat itu sudah habis, tapi sakit Anda tidak sembuh. Walaupun sakit itu cuman sakit di bagian kaki saja. Nah, ini ada indikasi bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh jin. Ada sebuah cerita dari Syekh Wahid Abdul Salam yang dikutip dalam buku Ar-Ru'yah Asy-Syar'iyyah, bahwa ada seorang wanita pergi kepada Syekh Wahid. Wanita itu berkata bahwa saya sedang sakit. Syekh Wahid bertanya, apa yang kamu keluhkan? Saya sakit kaki. Nah, ditebak oleh perempuan itu bahwa sakit kakinya itu adalah karena rematik, tapi setelah minum obat belum sembuh juga dan malah semakin parah. Kemudian Syekh Wahid menawarkan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran atau ruqyah. Maka ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka si wanita itu kemudian hilang kesadaran, dan kesadarannya diganti oleh jin yang ada di dalam tubuhnya. Maka jin itu pun berkata kepada Syekh Wahid bahwa dia memang ada di dalam tubuh wanita itu, yaitu dengan memegang kedua kaki wanita tersebut, sehingga wanita itu mengalami sakit pada bagian kaki yang tidak kunjung sembuh walaupun minum obat. Maka setelah Syekh Wahid mengeluarkan jin tersebut dari dalam tubuh wanita, seketika rasa sakit itu yang dialami wanita tersebut itu hilang. Nah, inilah teman-teman, memang masalah ini adalah metafisis, masalah ini memang mistis dan tidak bisa dinalar secara logika, tapi ini fakta, ini benar-benar terjadi, dan saya pernah berhadapan atau berada di sekitar orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Ketika diruqyah ternyata langsung sembuh. Jadi ada dua kemungkinan jika kita sakit, bahwa sakit kita itu adalah penyebabnya non medis, yaitu jin, gangguan jin atau jin yang masuk ke dalam tubuh kita, dan sakit kita itu adalah murni medis. Ketika sakit kita itu sudah ada non medisnya, maka pertama-tama kita harus membuang gangguan jin dulu, baru setelah itu kita minum obat medis. Itu adalah cara paling cepat dan paling ampuh untuk menyembuhkan kita dari sakit. Bagaimana jika hanya minum obat? Ya percuma. Jika gangguan non medisnya tidak dihilangkan, maka obat apapun, obat semahal apapun yang kita konsumsi itu tidak akan ada efeknya. Kita akan tetap sakit. Itu adalah pengalaman yang pernah saya lihat dan
saya ya buktikan sendiri. Nah, demikianlah teman-teman sekalian penonton Glok TV yang berbahagia, tentang gejala-gejala ada jin di dalam tubuh kita. Mungkin kita merasa sehat, kita merasa tidak sakit, kita merasa baik-baik saja. Tetapi jika ada salah satu atau beberapa dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, maka besar kemungkinan ada jin di dalam diri Anda. Entah itu jin kiriman ataupun jin yang masuk sendiri ketika Anda berada atau melewati tempat-tempat angker. Wallahu a'lam. Jadi untuk itu silakan direnungkan dan silakan tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindungi dan Allah menjaga kita dari bahaya atau hal-hal buruk yang berkaitan dengan jin tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.